Nah, disinilah manfaatnya kalau bagi orang-orang yang sudah terbiasa mendekat ke leluhur, itu hidupnya itu akan selalu dinaungi energi keberuntungan, akan sulit dicelakai oleh orang lain dan akan lebih mudah terhindar dari mara bahaya fenomena langit atau fenomena awan dalam bentuk konfigurasi awan, dan itu merupakan pertanda atau alam memberikan pesan supaya kita harus hati-hati. Sebagai contoh misalnya ini saya berikan contohnya, yaitu berupa konfigurasi awan seperti ini. Banyak warga di sekitar Sukabumi itu mendengarkan ada semacam gelegar atau dentuman juga ya, yang sumbernya dari mana itu tidak diketahui. Bahkan di sini BMKG sendiri menyampaikan bahwa alat pendeteksi gempa bumi itu tidak mencatat adanya getaran di jam-jam saat warga masyarakat mendengar suara gemuruh dan dentuman itu. Kalau saya mesti menjawab, menurut duga kira saya dan menurut apa yang bisa saya rasakan dan lihat melalui mata batin, ini saya agak kaget karena ini merupakan suatu pertanda atau bahasa alam yang mengabarkan bahwa akan ada potensi bencana yang tidak boleh dianggap sepele. Bagi para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehiloso saking ngersani Gusti ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan secara batin maupun secara visual terhadap berbagai fenomena bahasa alam yang muncul terutama di awal tahun ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh para leluhur mengenai gelagat atau gerak-gerik alam semesta yang sekiranya bisa menimbulkan potensi bencana yang cukup riskan. Beberapa waktu yang lalu para leluhur sudah mengingatkan untuk melakukan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, DDP Sumende kepada para leluhur, artinya mendekat dan bersandarlah kepada para leluhur. Karena leluhur merupakan entitas luhur yang memiliki kekuatan, baik itu kekuatan supernatural, kekuatan spiritual, dan memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh manusia yang masih hidup. Apalagi leluhur di sini sebagai suatu entitas yang merupakan kepanjangan tangan Tuhan. Jadi apabila panjenengan berdoa, maka doa itu akan terkabul atau akan terwujud bisa melalui berbagai macam kepanjangan tangan Tuhan. Sebut saja misalnya seorang tukang becak atau tetangga rumah sekitar Anda yang menolong Anda, yang melindungi Anda, bahkan kadangkala anak kecil yang menolong atau melindungi orang yang lebih dewasa atau orang tua. Leluhur juga bisa melakukan hal yang sama, melindungi, kemudian membimbing, mengarahkan panjenengan sebagai jawaban atas doa-doa yang panjenengan ucapkan dan panjenengan mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua itu adalah bentuk dari kepanjangan Tuhan dalam menjawab atau merespon doa-doa Anda. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan selalu memberikan uluran tangan atau pertolongan secara langsung. Tetapi saya pribadi menyaksikan lebih rasional dan lebih konkret bahwa Tuhan selalu memberikan uluran tangannya itu melalui para makhluknya. Oleh sebab itu di sini kita tidak perlu untuk skeptis atau ragu-ragu, termasuk juga untuk tidak percaya bahwa leluhur itu punya kekuatan, tetapi realitasnya leluhur memiliki kekuatan yang bisa menjadi komplementer atau melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh manusia yang masih hidup di muka bumi. Karena apa? Manusia tentu saja punya penghalang, yaitu berupa raga. Raga ini bisa menjadi kelebihan, tetapi sekaligus bisa juga menjadi kekurangan. Artinya kemampuan manusia bisa juga dibatasi oleh keadaan fisiknya atau raganya. Sebut saja misalnya orang-orang yang lemah secara fisik itu tentu
akan memiliki kekurangan, dan orang-orang yang memiliki fisik secara kuat itu juga akan memiliki kelebihan, sehingga yang kuat bisa melindungi yang lebih lemah. Itu sebagai contoh. Kemudian ada kelebihan-kelebihan lain yang berupa akal pikiran, kecerdasan, kebijaksanaan, bahkan juga kecermatan batin atau kecermatan spiritual seseorang. Itu bisa digunakan juga untuk melindungi makhluk yang lain atau sesama manusia atau orang-orang yang lemah. Disinilah kita harus bisa memahami bahwa kenapa leluhur menganjurkan atau menyarankan untuk DDP Sumende atau mendekat atau bernaung di bawah leluhur masing-masing, yaitu leluhur yang menurunkan panjenengan semua, yang menurunkan kita semua. Tetapi itu bisa diperluas atau bisa diperkuat dengan cara Anda memperluas sayap atau memperlebar sayap, yaitu bisa melibatkan leluhur yang tidak hanya menurunkan panjenengan, tetapi para leluhur yang merintis bangsa ini, para leluhur besar yang pernah tinggal dan hidup di Nusantara. Sebut saja diantaranya adalah para raja, para pemimpin besar, dan orang-orang yang memiliki jasa yang besar terhadap negeri ini, orang-orang yang memiliki dharma yang cukup banyak sewaktu masih hidup. Para leluhur itu apabila panjenengan dekati dengan cara datang kemudian nyekar atau marak suwan ziarah, ya, itu akan membuka pintu, akan melebarkan sayap, akan membentangkan kekuatan panjenengan sehingga panjenengan dinaungi oleh lebih banyak leluhur. Karena begini ya, leluhur itu jika tidak pernah kita sambangi atau kita datangi, kita suwani, itu juga tidak bisa kemudian tiba-tiba akan memperhatikan kita. Jadi kita supaya menarik perhatian leluhur itu ya tidak dari jauh teriak-teriak memanggil leluhur, tetapi datanglah terlebih dahulu, datanglah marak suwan ke pasarian atau ke makam para leluhur. Kemudian waktu datang marak suwan ke leluhur, sebut nama panjenengan, kemudian asal dari mana. Dengan begitu leluhur juga akan melihat dan akan ingat bahwa seseorang pernah datang berkunjung ke makam para leluhur tersebut. Itu akan sangat penting gunanya ketika panjenengan dalam keadaan yang terdesak, terhimpit, atau dalam keadaan yang penuh risiko atau riskan ya, karena lagi banyak bahaya. Maka panjenengan juga bisa memberikan pisungsung atau sesaji seperti yang telah atau pernah saya buat video tutorialnya, sesaji untuk leluhur, cara untuk mendekatkan diri pada leluhur. Itu bisa dilakukan, dilaksanakan dan di rumah ya, walaupun itu dilakukan di rumah, tetapi kalau Anda juga dalam batin, dalam hati itu pisungsung atau sesaji itu dihaturkan kepada leluhur besar yang pernah Anda kunjungi, Anda ziarahi atau Anda sekar, tentu itu akan bisa lebih mudah untuk menyambung kontak batin dengan para leluhur. Sehingga ketika Anda menyalakan lampu SOS ya, lampu darurat untuk minta pertolongan berupa doa dan harapan berupa sesaji, maka dari situ leluhur akan mudah menangkap. Nah, disinilah manfaatnya kalau bagi orang-orang yang sudah terbiasa mendekat ke leluhur, itu hidupnya itu akan selalu dinaungi energi keberuntungan, akan sulit dicelakai oleh orang lain dan akan lebih mudah terhindar dari mara bahaya yang muncul akibat adanya potensi bencana alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjalankan perintah leluhur. Apapun itu perintah leluhur tentu akan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Tujuannya pun tentu akan baik sekali apabila kita percaya dan kemudian mau melaksanakan. Sebaliknya apabila panjenengan tidak percaya dan tidak mau melakukan, tentu itu akan mengalami kerugian ya, akan rugi sendiri karena leluhur telah mengulurkan tangan tetapi panjenengan tidak menyambut, maka itu akan menjadi sia-sia dan bahkan kehidupan panjenengan akan mengalami atau menemui benturan-benturan yang cukup berat. Di antaranya perintah leluhur yang tetap untuk dijalankan adalah mengenakan gelang merah seperti ini. Ini seperti yang diperintahkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Ini sebenarnya sudah setahun lebih yang lalu, karena kita akan melewati fase yang penuh dengan mara bahaya, baik itu yang datang dari bencana alam maupun dari bencana-bencana yang lain, termasuk juga dari bencana yang tidak kasat mata, termasuk juga akan
lebih menjamin atau lebih menjaga diri kita supaya tidak terkena musibah atau bilahi. Misalnya kecelakaan di jalan yang akibatnya bisa cukup berat ya. Atau juga Anda akan terhindar dari malapetaka atau tragedi apabila panjenengan mengenakan gelang merah ini. Karena apa? Ini merupakan sebuah, dalam tanda petik itu sebuah SOS atau lampu darurat yang Anda nyalakan sesuai dengan petunjuk Mahapatih Gajah Mada. Apabila orang-orang yang memang kemudian dengan sukarela, dengan ikhlas melaksanakan perintah Mahapatih Gajah Mada, tentu Mahapatih Gajah Mada akan memberikan perhatian yang lebih kepada panjenengan. Karena ini bukan sekedar gelang merah, tetapi ini di sini adalah simbol atau lambang atau tanda SOS. Oleh sebab itu, leluhur akan lebih mudah untuk mendahulukan, memprioritaskan siapa yang harus dilindungi, yaitu orang-orang yang sudah menyalakan sinyal SOS, yaitu diantaranya mengenakan gelang merah seperti ini. Jadi jangan dianggap ini sebagai hanya sekedar main-main, walaupun ada juga pihak-pihak yang membuli, yang nggak percaya terhadap keberadaan gelang merah ini ya, yang familiar juga disebut gelang keberuntungan atau gelang Tibetan ya, terserah mau disebut Tibetan atau gelang keberuntungan. Tapi yang jelas kenapa warna merah, kalau saya pahami karena ini yang perintah adalah Mahapatih Gajah Mada yang berasal dari kerajaan Majapahit ya, dan Majapahit itu memiliki warna kebesaran yaitu warna merah. Nah, maka di sini juga apa yang diperintahkan untuk mengenakan gelang tentu juga ada unsur warna merahnya. Bagi panjenengan yang belum mengenakan, dipersilahkan untuk mengenakan. Ini benang merah ini dengan cara dianyam atau benangnya itu dianyam dan kemudian dipilin ya, seperti tali temali itu, dan kemudian dikenakan, boleh di tangan kanan maupun tangan kiri sama saja, tidak masalah. Dan ini bisa untuk mandi atau untuk aktivitas, tidak perlu dilepas. Kemudian ada pertanyaan, apakah gelang merah itu perlu didoain terlebih dahulu? Saya jawab tidak. Karena apa? Ini yang bertugas untuk memberikan daya kekuatan itu beliau Mahapatih Gajah Mada sendiri, bukan saya. Dan saya juga tidak mau memanipulasi supaya orang-orang beli beli gelang merah kepada saya dan saya mendapatkan keuntungan. Sama sekali tidak. Tetapi para pemirsa silahkan untuk membuat sendiri dengan bahan benang. Benang ini bukan plastik, bukan juga dari metal atau besi atau sejenisnya, tetapi cukup yang berbahan benang. Nah, terus di mana untuk bisa mendapatkan benang atau gelang merah ini? Kalau saya sarankan Anda bisa membuka di online shop ya. Kan banyak ya online shop, panjenengan bisa mencari gelang merah ini dengan kata kunci gelang keberuntungan atau gelang merah keberuntungan, atau bisa juga gelang merah Tibetan. Nah, sebaiknya gelangnya juga tidak perlu dengan yang banyak aksesoris, karena itu akan merancukan ya, karena memang dawuhnya hanya benang merah, tetapi kalau yang dipilih adalah gelang yang banyak aksesorisnya, saya kira itu juga tidak sesuai yang disarankan atau diperintahkan oleh beliau Mahapatih Gajah Mada. Dan saya sendiri tetap mengenakan gelang merah, tidak saya lepas dari setahun lebih ini, dan polos saja, ini tidak ada aksesoris. Kalaupun ada aksesoris ya yang kecil saja, yang untuk menambah keindahan juga tidak masalah. Tapi sebaiknya juga jangan yang banyak aksesoris, misalnya dipenuhi dengan batu-batu atau dengan warna lain. Kemudian ada yang bertanya, apakah boleh mengenakan benang 7 rupa atau benang tridatu yang ada unsur warna merahnya? Ini ya perlu saya tegaskan bahwa ini adalah perintah Mahapatih Gajah Mada dan hanya dengan benang satu warna. Kalau panjenengan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Mahapatih Gajah Mada, ya saya kira tidak perlu banyak tawar-menawar ya. Laksanakan saja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh beliau Mahapatih Gajah Mada. Cukup benang merah tanpa embel-embel apapun, tanpa aksesoris dan tanpa warna yang lain. Tapi bukan berarti panjenengan tidak boleh mengenakan gelang tridatu atau gelang 7 rupa dan segala macam, itu boleh saja, tetapi itu adalah bukan perintah dari Mahapatih Gajah Mada. Nah, jadi tetap boleh mengenakan, tetapi bukan berarti kalau ada benang merahnya di antara gelang 7 rupa atau tridatu itu berarti sudah melaksanakan perintah Mahapatih Gajah Mada, belum termasuk. Jadi khusus untuk yang
gelang merah seperti ini ya. Dan gelang ini sudah terbukti berkali-kali dari banyaknya testimoni para sedulur-sedulur setelah mengenakan gelang merah, banyak sekali peristiwa yang ditemui, yang dihadapi, yang menjadi pelajaran berharga bahwa mereka memberikan testimoni bahwa setelah mengenakan gelang merah memang sak tiba-tibane tansah nemu bejo, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, selalu beruntung dalam situasi yang sulit. Nah, itu testimoni dari sedulur-sedulur. Kemudian dalam melewati keadaan alam semesta yang nggak karuan saat ini, karena bisa saja terjadi bencana sewaktu-waktu dimanapun yang tidak Anda duga kira sebelumnya, maka ini akan membawa kita ke jalan penuh dengan keselamatan dan keberuntungan. Kemudian ada perintah terbaru yang tidak kalah penting yang disampaikan oleh para leluhur, yaitu membuat jenang grendul atau jenang biji salak ya. Familiar seperti itu. Kalau penasaran seperti apa gambarnya ya panjenengan bisa browsing dengan kata kunci jenang grendul ya, jenang grendul, GRENDUL, grendul atau jenang biji salak. Bahannya itu dari singkong yang diparut dan sebagian lagi dibentuk bulat-bulat kemudian dimasak menjadi jenang. Nah, kenapa kok harus membuat jenang grendul? Ini kan cuma sekedar makanan, kayaknya kok enteng banget ya, kayaknya nggak ada apa-apanya ya. Jadi begini ya para pemirsa yang budiman, orang Jawa itu kan memiliki kebiasaan dan kebijaksanaan atau kearifan lokal bahwa kalau berdoa itu tidak hanya mengandalkan mulut, tetapi lebih utama adalah membuat simbol-simbol. Nah, di situ simbol-simbol itu sifatnya konkret dan bisa dimakan. Simbol-simbol itu juga penuh makna karena itu merupakan kumpulan atau ikhtisar atau rangkuman dari banyak doa yang kemudian disimbolkan dalam bentuk ubur rampe sesaji atau juga bisa berbentuk seperti makanan-makanan yang mengandung doa ya, dirangkai melalui tradisi dan kearifan lokal. Seperti jenang grendul ini fungsinya yaitu falsafahnya, dilihat dari falsafahnya. Jadi jenang grendul itu bisa untuk tujuan untuk kerejekian atau keberuntungan. Dan yang kedua adalah untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam malapetaka, bilahi, seperti kecelakaan, kesengsaraan, tragedi, musibah, dan lain-lain. Itu fungsinya di situ, karena grendulnya jenang itu adalah berupa doa, berupa suatu yang mengandung suatu makna, itu akan mengikat dan mengumpulkan adanya energi negatif, mara bahaya, sehingga tidak menimpa atau tidak panjenengan alami. Jadi seperti itu ya. Ya, pada intinya jenang grendul itu suatu makanan yang penuh dengan pesan-pesan doa. Dan kalau saya pribadi melihat doa yang diwujudkan dalam sesaji ini lebih memiliki kekuatan atau lebih memiliki daya kekuatan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita atau tujuan dalam doa itu ya. Karena jelas di dalam sesaji ini merupakan ikhtisar, rangkuman atau sebuah doa dan harapan yang dirangkum dalam bentuk sesaji kemudian diwujudkan dalam bentuk makanan, dan makanan itu pun nanti akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita atau dimakan. Maka dari situ kalau saya melihat disinilah letak kekuatan dari sesaji, karena di situ merupakan rangkuman ikhtisar doa itu tadi yang dibuat juga dengan penuh keikhlasan. Cara untuk membuat jenang grendul itu sebenarnya sangat sederhana ya. Ini bahannya kan dari singkong dikupas, kemudian dicuci, kemudian diparut ya, dibuang itu oyotnya atau akar yang ada di dalam singkong itu dibuang, terus kemudian diparut. Kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang satu bagian ya nanti bisa dibuat bunder-bunder ya, atau bulat-bulat seperti telur puyuh ya, atau seperti kelereng yang lebih besar lagi seperti bola setengahnya bola pingpong ya. Kemudian direbus dengan air. Jadi Anda merebus air dulu sampai mendidih, kemudian baru dimasukkan. Kalau airnya belum mendidih jangan dimasukkan karena nanti akan ambiar dan akan pecah. Nah, dari situ kemudian sebagian lagi yang lebih sedikit parutan singkong itu bisa untuk ditambahkan nanti agar supaya jenang grendul itu tidak terlalu cair. Bumbunya pun sebenarnya sederhana karena jenang grendul itu hanya membutuhkan bumbu cukup pemanis ya,
dan pemanis ini yang lazimnya atau umumnya itu ya dengan menggunakan gula Jawa atau gula merah. Dan kemudian saat disajikan di piring untuk siap dihidangkan itu nanti juga ditambahkan dengan santan kelapa. Nah, santan kelapa ini nanti bisa ditambah dengan sedikit garam di santan itu supaya ada rasa gurih dan asin. Nah, nanti pada saat dihidangkan, santannya itu nanti dituangkan secukupnya sesuai dengan selera panjenengan. Boleh banyak, boleh sedang, boleh sedikit, tapi nanti itu akan menambah nikmat rasanya jenang grendul itu sendiri. Saya kira jenang grendul ini sudah cukup familiar ya. Jadi panjenengan kalau masih ada kesulitan bisa tanya ke teman atau coba browsing seperti apa jenang grendul, dan saya kira tutorial untuk membuat jenang grendul juga sudah ada ya saat ini di media sosial atau di website. Saya kira ada di internet, bisa dicek. Monggo kalau panjenengan ada waktu itu dibuat sesegera saja, karena ini merupakan dawuh atau perintah leluhur ini sudah beberapa hari yang lalu, tapi karena saya sempat lupa dan saya diingatkan lagi, maka ini segera saya sampaikan. Terutama ini saya tujukan kepada anak-anak saya, kepada para pemirsa YouTube Surya KKS, khususnya panjenengan yang percaya. Bagi yang tidak percaya tidak apa-apa untuk membuat, karena toh ini manfaatnya akan panjenengan rasakan bagi terutama sedulur-sedulur yang percaya. Kemudian setelah kita membahas jenang grendul yang ketiga, kita akan membahas potensi dari bencana alam yang mungkin muncul di awal tahun 2023 ini melalui kacamata atau melalui penglihatan batin saya, melalui ilmu titen, yaitu membaca bahasa alam yang muncul di waktu akhir-akhir ini yang seringkali muncul secara intensif. Dan kebetulan juga ada banyak sedulur-sedulur yang seringkali mengirimkan foto-foto atau video tentang fenomena alam di daerah masing-masing, sehingga dari situ saya bisa melihat ya di mana kira-kira ini pertanda alam, apakah ini termasuk mengandung bahasa alam atau pesan dari alam semesta kepada seluruh makhluk, ataukah hanya merupakan konfigurasi awan yang sifatnya itu biasa atau tidak mengandung bahasa alam atau suatu pesan yang sifatnya darurat. Dari sini saya melihat memang ada beberapa yang itu menunjukkan fenomena langit atau fenomena awan dalam bentuk konfigurasi awan, dan itu merupakan pertanda atau alam memberikan pesan supaya kita harus hati-hati. Sebagai contoh misalnya ini saya berikan contohnya, yaitu berupa konfigurasi awan seperti ini. Nah, ini dikirim oleh Mas Adam dari Lampung, dan ini terjadi dalam pekan pertama di tahun 2023 ini atau hanya beberapa hari yang lalu. Nah, di sini kalau yang video dan foto yang barusan dikirim itu, kalau ini saya bisa membaca bahwa ini termasuk bahasa alam. Bahkan ada sedulur-sedulur yang lain juga mengirimkan, dan di situ terlihat adanya potensi bencana alam. Tetapi ini yang justru saya sangat tertarik dan cukup menyita perhatian ketika ini Mas Ada mengirimkan video dan foto dari Lampung akan fenomena alam ini. Ini saya agak kaget karena ini merupakan suatu pertanda atau bahasa alam yang mengabarkan bahwa akan ada potensi bencana yang tidak boleh dianggap sepele. Karena ini di Lampung ya bisa diindikasi bahwa potensi-potensi itu ya muncul atau ada di sekitar wilayah Lampung, termasuk jangkauannya sampai ke Sumatera Selatan, kemudian ke utara lagi sampai ke Bengkulu, ke Sumatera Barat, dan seterusnya. Bahkan bisa sampai ke Medan atau Sumatera Utara dan Aceh. Nah, untuk yang arah yang ke Jawa ini bisa ke Selat Sunda, terus kemudian ke wilayah Jawa Barat di bagian ujung Kulon dan sekitarnya. Ini jelas ini merupakan suatu pesan dari alam semesta atau yang sering kita sebut secara familiar ini sebagai bahasa alam, dan kita baca melalui teknik ilmu titen. Kalau saya membaca di sini, ini mara bahaya atau potensi bencana alam yang akan muncul itu masih dari elemen air ya. Air yang bergolak, yang banjir dan sebagainya, termasuk ada hujan dan badai. Di sini saya melihat ada elemen air, kemudian angin, dan ada elemen api. Nah, ini selain bencana hidrologi tadi atau bencana yang berupa diakibatkan oleh air,
itu juga ada potensi-potensi gempa bumi yang masih sangat besar ya kemungkinan untuk terjadi. Dari bahasa alam yang tertera di konfigurasi awan ini juga sebaiknya lebih waspada, dan kita juga berharap berdoa bersama agar supaya tetap aman dan terkendali. Meskipun demikian, kita juga nggak boleh lengah, lakukan mitigasi bencana sesuai dengan petunjuk arahan dari pemerintah melalui badan-badannya. Di sini kalau ada potensi gempa, kalau saya melihatnya justru yang mesti lebih hati-hati itu adalah wilayah sekitar Sukabumi, terus kemudian sampai ke Pangandaran, termasuk di dalamnya kan di situ ada Garut. Kenapa demikian? Karena ini ada beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu itu saya membaca berita itu banyak warga di sekitar Sukabumi itu mendengarkan ada semacam gelegar atau dentuman juga ya, yang sumbernya dari mana itu tidak diketahui. Bahkan di sini BMKG sendiri menyampaikan bahwa alat pendeteksi gempa bumi itu tidak mencatat adanya getaran di jam-jam saat warga masyarakat mendengar suara gemuruh dan dentuman itu. Kalau saya mesti menjawab, menurut duga kira saya dan menurut apa yang bisa saya rasakan dan lihat melalui mata batin, bahwa dentuman itu mungkin benar bukan diakibatkan oleh adanya aktivitas lempeng atau sesar yang bergerak. Kalau saya membacanya ini karena tidak terdeteksi oleh peralatan dari BMKG sendiri, maka kalau saya mensinyalir di situ merupakan letusan atau ledakan gas yang ada di bawah permukaan tanah, karena kan lapisan tanah itu sangat dinamis ya, bergetar terus, dan itu bisa menimbulkan munculnya gas alam, kemudian gas beracun ya. Kalau selama ini, kalau yang secara alami itu kan semua itu ibaratnya orang BAB, bumi ini butuh BAB, dan itu melalui ada letusan gunung misalnya, dan juga adanya dentuman gelegar yang terjadi di Sukabumi akhir-akhir ini. Kalau itu merupakan letusan gas ya, yang terkurung di dalam celah-celah tanah atau di dalam celah-celah fault aktif atau sesar aktif yang ada di bawah permukaan tanah ini, bisa saja kan rongga-rongga tanah itu terjadi pemampatan gas yang keluar dari dalam tanah. Maka suatu ketika tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi ledakan yang cukup membahayakan, karena mungkin bisa saja uap yang keluar atau residu gas yang telah meledak itu keluar ke permukaan tanah, dan di situ bisa saja mengubah berbagai macam karakter penyakit ya. Nah, itu termasuk misalnya virus, atau bisa jadi itu kemudian membawa gas beracun ke permukaan tanah, bisa terhirup. Maka dari sini sedulur-sedulur sebaiknya lebih waspada, terus kemudian hati-hati ketika wilayahnya itu muncul seperti suara dentuman gelegar itu, dan kemudian bisa muncul sesuatu yang tidak diharapkan. Saya juga menghimbau kepada masyarakat selalu mengikuti perkembangan, terutama yang disiarkan oleh pemerintah melalui wakil atau badan-badannya seperti BMKG, BNPB, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya membaca konfigurasi awan dari yang dikirim oleh Mas Adam seperti ini. Anak Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda itu juga biasanya nyolowadi atau biasanya memang tiba-tiba meletus. Karena posisinya di tengah laut, maka gejala akan terjadi letusan itu pun kadang-kala tidak bisa terdeteksi secara lebih komprehensif dan lebih cepat. Apalagi di sini mungkin ada pertimbangan bahwa Gunung Anak Krakatau itu ada di tengah samudera, jauh dari pemukiman padat yang bisa saja menimbulkan mara bahaya ketika suatu fenomena alam itu benar-benar terjadi. Baiklah para pemirsa yang budiman, sebagai akhir dari video ini perlu saya ulang lagi ikhtisar yang saya sampaikan barusan. Ini adalah perintah dari para leluhur. Yang pertama, untuk melakukan sesaji di setiap malam Jumat, apapun Jumat, pasarannya apapun, dan ditambah lagi malam Selasa, terutama malam Selasa Kliwon. Buatlah pisungsung sesaji untuk pada leluhur, untuk mendekat ke kekuatan leluhur. Kemudian yang kedua adalah tetap mengenakan gelang merah, dan yang ketiga membuat jenang gerendul, dan kemudian yang keempat adalah kita lebih mengasah mengising budi agar supaya kita mampu untuk membaca
bahasa alam atau mampu membaca setiap ada bahasa alam yang muncul, itu dokumentasi dan lain-lain perlu disiapkan ya, karena nanti bisa untuk pembelajaran dalam atau menambah luasnya hasanah ilmu titen. Dan bagi sedulur-sedulur yang ingin mengirimkan hasil jepretan adanya fenomena alam atau video ke saya, itu bisa memanfaatkan Instagram, DM saja ke saya. Di situ nama akunnya adalah sabda_aerialis. Monggo jika ingin menyampaikan foto dan supaya nanti bisa kita analisa. Tetapi saya akan mengabaikan yang sekiranya foto-foto atau konfigurasi awan itu sekiranya tidak memuat pesan-pesan yang krusial atau yang cukup untuk diwaspadai. Kalau gambar itu tidak ada pesan, maka tidak akan saya balas, karena ya mohon maklum, karena direct message sehari itu banyak sekali ya, tidak hanya puluhan ya, bahkan ya mungkin seratusan lebih, maka kadang saya kewalan untuk membuka satu persatu. Tapi kalau diantara foto-foto atau video yang dikirimkan itu ada pesan, saya usahakan untuk membaca, menganalisa, sehingga bisa menjadi sarana untuk pembelajaran kita dalam mengaplikasikan ilmu titen. Jadi ada 4 poin itu: sesaji pada leluhur, gelang merah, kemudian membuat jenang gerendul. Yang keempat, kita membaca, melatih diri untuk memahami bahasa alam melalui tradisi ilmu titen. Kemudian ada satu sisi lagi yang saya kira cukup penting untuk diketahui bersama, bahwa khususnya atau terutama bagi panjenengan yang tinggal di wilayah Jawa Barat, wilayah Jakarta, ini karena melihat tanda-tanda yang ada, itu memang ada 2 sesar besar, yaitu sesar Lembang dan sesar Baribis, dan itu menyimpan potensi gempa hingga 7 skala Richter. Jadi kebayang ya kalau sekarang dengan kondisi padatnya rumah warga di sepanjang sesar aktif itu, termasuk sesar Lembang dan sesar Baribis. Sesar Lembang yang dekat Bandung, kemudian sesar Baribis yang ada di selatan Jakarta. Karena bisa jadi ini merupakan suatu siklus besar ya, siklus besar dalam rangka alam menata pola keseimbangannya yang sudah cukup aus dimakan usia, sehingga perlu adanya atau munculnya fenomena alam atau bencana alam yang semua itu berfungsi dan bermanfaat untuk membalancing, untuk mengkalibrasi agar supaya hukum tata keseimbangan alam atau keseimbangan pola-pola keseimbangan alam itu bisa tertata dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini para pemirsa yang budiman, saya kira cukup yang perlu saya sampaikan. Semoga menjadikan perhatian dan bermanfaat untuk kita semua. Wilujeng Rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersane Gusti, Suradira Janingrat lebur dening pangastuti, Rahayu sagung titah dumadi. Suluman sulumun selamat